Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Utama dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Saya di sini akan membuat video yang berjudul video dokumenter yang judulnya Kisah Taubat dan Rahmat Allah dalam Kehidupan Modern. Aku pernah berada di titik paling gelap dalam hidupku. Waktu itu aku bekerja di dunia hiburan malam. Hidupku penuh gemerlap, uang datang dengan cepat dan aku merasa itu adalah kebebasan. Tapi semakin tenggelam, semakin kosong hatiku. Aku mulai kehilangan arah, hubungan dengan keluarga memburuk. Teman-teman datang dan pergi hanya saat butuh, dan yang paling terasa aku menjauh dari Allah. Setiap malam sepulang kerja aku merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Aku sering menatap langit malam dan balkon apartemen, bertanya dalam hati, apa benar ini hidup yang aku mau? Tapi saat itu aku tak tahu harus kemana-mana. Salat sudah lama kutinggalkan, Al-Quran hanya jadi hiasan, dan masjid terasa asing bagiku. Sampai suatu hari, temanku yang dulunya sama-sama liar denganku mengundangku ke pengajian kecil di rumahnya. Aku datang dengan setengah hati. Di sana ustadz yang mengisi kajian itu bicara tentang taubat dan rahmat Allah. Ia membacakan ayat-ayat yang membuatku terdiam lama, yaitu, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat itu seperti ditunjukkan langsung untukku. Aku pulang malam itu dengan hati bergemuruh. Di kamar aku menatap diriku di cermin lama sekali. Air mata jatuh tanpa bisa kubendung. Malam itu aku mengambil wudhu pertama kali dalam bertahun-tahun. Sholatku masih kaku, tapi saat sujud aku menangis sejadi-jadinya. Aku mohon ampun. Proses taubat itu tak mudah. Aku harus meninggalkan pekerjaanku dan mulai segalanya dari awal. Keuangan sempat sulit, tapi aku merasa damai. Allah tak membiarkanku sendiri. Aku mulai berjualan kecil-kecilan. Usaha itu pelan-pelan aku juga memperbaiki hubungan dengan orang tuaku yang dulunya kecewa berat padaku. Ustadz itu pernah mengutip perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah. Di antara tanda taubat yang benar adalah seorang merasa kecil di hadapan Allah, merasa malu atas dosa-dosanya, dan tidak pernah merasa aman dari keburukan dirinya. Aku sangat merasa itu malu pada Allah, tapi juga merasa diterima kembali olehnya, karena aku bisa merasakan sebagaimana perkataan Iman Hasan Al-Basri, setiap kali meneteskan air mata karena takut kepada Allah, itu adalah tanda bahwa dia mencintaimu. Rahmat Allah benar-benar terasa nyata, bukan hanya dalam rezeki yang kembali lancar, tapi dalam ketenangan hati, dalam rasa cukup, dan dalam kehangatan keluarga. Aku bukan orang suci, aku masih belajar, tapi aku yakin rahmat Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Sekarang aku mencoba membagikan kisahku ini agar siapapun yang merasa lelah, terlalu jauh, terlalu kotor, terlalu rusak, tahu bahwa Allah tidak menutup pintunya. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam hadis sahih, Allah lebih gembira dengan tobat seorang hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembalinya. Allah lebih gembira dengan tobat yang hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim. Jangan pernah menyerah, karena selama nyawa masih di tubuh dan hati masih bisa menyesal, Allah maha membuka lebar ampunannya. Itu saja contoh dari kisah taubat dan rahmat Allah dalam kehidupan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.